Bapak Ibu yang ingin di hadapan Allah nanti hari kiamat ditutupi kesalahannya dan ditutupi aibnya di hadapan miliaran manusia nanti di hari kiamat, usahakan dan biasakan diri menutupi aib orang di dunia. Walaupun Anda lihat jelas orang itu berlaku sebuah fitnah, kita sebagai orang muslim yang masih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon semua berdiri. Semua berdiri. Sambil ini apa kumpulin? Saya mau lihat yang paling tinggi tangannya. Angkat tangan yang paling tinggi. Mana? Oh, saya ya. Sekarang kanan kiri saling salaman. Bagi kesenyuman dan minta maaf. Salaman yang benar, jangan begini. Ayo bapak-bapak, saling salaman. Jangan hanya ibu-ibu. Silahkan duduk. Soalnya ada yang dari semalam duduk. Jadi sekarang lumayan segar ya. Semestinya jam 7.15 saya mulai. Sekarang jam 8 kurang 5 waktu saya sampai setengah 9, berarti 35 menit. Dah ada jam 9. Anda punya dua pilihan. 35 menit berarti setengah 9 kelar habis. Atau jam 11. Pilih yang mana? Mau yang dia 11. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu sadiqul amin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita miliki sebenarnya milik Allah. Oleh karena itu jangan Anda sedih atas kehilangan dan kekurangan sesuatu, karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahasan saya
dalam kesempatan ini memerlukan hati yang terbuka, hati yang bersedia untuk merubah menjadi hati yang suci. Saya yakin di antara jamaah yang sekian tahun sudah rutin mengikuti belajaran dan pengajian di Masjid Sunda Kelapa ini. Tapi apakah kita pernah bertanya diri bagaimana sikap dan perubahan akhlak kita sesudah sekian lama kita belajar dari bermacam ulama, dari bermacam guru dan ustaz? Allah tidak melihat bapa ibu sudah sekian lama di Masjid Sunda Kelapa, tapi Allah melihat intinya dan buktinya apa yang kita amalkan. Ada seorang bisa tidak pernah keluar dari masjid, tapi begitu dia keluar dari masjid yang sudah Masya Allah di dalam masjidnya nangis, khusyuknya luar biasa, tidak pernah melihat pandangan matanya selain melihat Quran, dan tidak pernah tangannya memegang selain megang Quran, dan selalu tangannya mengangkat tangannya untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah. Tapi begitu dia keluar rumah, lidahnya tidak selamat dari caci maki orang, dan tangannya selalu terlipat dalam menanamkan fitnah dan permusuhan. Berarti ibadah itu sia-sia, tidak ada gunanya dan tidak ada artinya. Dan tidak ada istilah yang penting hati baik. Kalau memang hati baik, pasti amalannya baik. Karena Allah menciptakan manusia sesuai fitrah. Fitrah artinya sumber yang mulia, yang murni. Tak ada orang-orang berkata hati saya baik, tapi berlakuannya tidak baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum." Allah tidak memandangkan muka kita dan tidak memandangkan pakaian kita, turunan kita. Allah tidak peduli. Turunan Nabi, mau turunan Rasul, mau turunan dari Madinah, mau turunan dari Makkah, mau dari mana, Allah tidak peduli. Yang Allah pedulikan adalah isi hati. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah pandangannya kepada hati dan kepada amal. Kita bisa buktikan ketakwaan kita kepada Allah lewat amal. Kita bisa buktikan siapa diri kita. Siapa diri kita di sisi Allah. Allah melihat. Tidak penaruh nama, tidak penaruh menjadi selebriti, tidak penaruh menjadi orang terkenal, tidak penaruh menjadi apa-apa. Tidak penaruh. Bagi Allah itu semuanya tidak ada arti. Tapi satu yang Allah hargai, satu yang Allah perhatikan, satu yang Allah senang melihatnya, qalbu. Dan saya selalu sampaikan Bapak Ibu di tempat ini, kita punya muka tempat yang dilihat oleh manusia. Tak ada di antara Bapak Ibu yang suka keluar rumahnya belum melihat cerminnya, melihat kaca. Kenapa? Apalagi pas bangun tidur, menjadi sebuah kebiasaan, sudah membiasakan diri bersih. Bersih apa? Muka. Bersih pakaian, berhiasan. Apalagi kalau hari Jumat, apalagi kalau khususnya ibu-ibu yang datang majlis ta'lim dengan satu seragam, dengan satu pakaian. Malah ada yang misal hari ini putih, besoknya merah, lusanya biru, bermacam, hari-hari beda-beda. Ini saking semangatnya.
Tapi sayang sekali kalau bersatu pakaian, bersih muka, tapi kacau hati. Pantas ternyata Allah tidak menerima doa kita karena kita berdiri di satu saf yang begitu teratur, tersusun, rapi. Tapi karena hati kita tidak bersatu, tidak bersama, tidak saling cintai, saling memaafkan dan saling menutupi aib yang lain. Ini salah satu dosa besar, membuka aib orang lain. Malah bukan hanya membuka aib orang lain, malah bisa menjadi orang yang membangunkan fitnah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, dilaknati Allah yang fitnah sudah dibadamkan dan sudah tidur, malah dia bangkitkan dan dibangunkan. Itu dilaknati Allah SWT. Jadi dia bukan berusaha menutupi aib orang, tidak berusaha membadamkan fitnah, malah dia menebarkan fitnah itu. Berarti jamaah sekalian, sayang ibadah kita. Yang sudah haji berapa kali, yang sudah umrah berapa kali, puasa Isnin Kamis, apalagi jamaah Sunda Kelapa, rutin puasa Isnin Kamis. Sudah menjadi wajib. Malah sebagian ulama membolehkan orang yang suka rutin puasa sunnah, kemudian satu hari dia sakit, tidak mampu, boleh qadha. Boleh diqadha. Misal hari Senin, kita suka puasa hari Senin, rutin, sudah sekian lama, sudah menjadi sebuah kebiasaan. Saking kita berduli sunnah, tapi ternyata hari Senin itu kita lagi sakit. Boleh diganti hari Selasa. Itu saking apa? Sampai ulama membolehkan hal itu, saking ulama melihat penghargaan kita terhadap sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang ingin di hadapan Allah nanti hari kiamat, ditutupi kesalahannya dan ditutupi aibnya di hadapan miliaran manusia nanti di hari kiamat, usahakan dan biasakan diri menutupi aib orang di dunia. Walaupun Anda lihat jelas orang itu berlaku sebuah fitnah, kita sebagai orang muslim yang masih terisi banyak kotoran, banyak salah, banyak dosa, kalau kita ingin Allah nanti di hadapan miliaran makhluk dan di hari kiamat Allah menutupi aib kita, kekurangan kita, jangan sampai dilihat oleh orang lain. Jangan Anda biasa membuka aib orang lain di dunia. Barang siapa, Rasulullah SAW sudah menjelaskan, barang siapa yang mengikuti kekurangan orang, aibnya seorang, aurahnya seorang, akan Allah buka kekurangannya walaupun di dalam rumahnya sendiri. Malu kita kalau orang melihat dan bisa terbongkar bermasalah rumah tangga kita, bersoalan anak sama anak kita, bersoalan yang lain, malu. Apalagi kalau kita terbongkar dosa maksiat kita di hadapan miliaran orang. Kalau di hadapan hanya sedikit manusia, kumpulan-kumpulan masjid atau jamaah tertentu, kalau mereka mendengar berita kita, dosa maksiat kita, malu. Apalagi kalau di hadapan makhluk Allah hari kiamat, ada para nabi dan rasul, malaikat, miliaran manusia dari sejak pertama sampai akhir. Oleh karena itu salah satu nikmat yang besar adalah orang yang senantiasa menutupi kekurangan yang lain, karena dia tahu kita sebagai manusia banyak kekurangan. Saya khususkan tema ini, bagaimana ciri-ciri hari kiamat. Di antaranya ini, orang-orang senantiasa menyebarkan fitnah, suka buat fitnah, tidak menghormati masjid, wanita yang berpakaian, pakaian terlihat pakaiannya berjilbab, tapi sebenarnya jilbab itu bukan jilbab Islami. Yang kita sekarang melihat modern sekarang jilbab. Jilbab sekarang modern, macam-macam. Sampai kalau kita melihat bentuknya wanita yang berjilbab,
tapi pakaiannya ketat, jilbabnya berhiasan bermacam-macam. Kalau kita bandingkan dia sama orang wanita yang tidak berjilbab, malah dia lebih menarik perhatian. Itu yang dinamakan oleh Rasulullah SAW, wanita di akhir zaman kasiatin ariyat. Kalau sudah anda melihat itu sudah hari kiamat dekat. Apa itu kasiatin ariyat? Maksudnya berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Artinya telanjang apa? Orang berpikir sekarang telanjang harus kelihatan pahanya, harus kelihatan apa auranya. Bukan. Yang dimaksud berpakaian menarik perhatian walaupun berjilbab. Saya pernah melihat satu majlis, seorang wanita Masya Allah datang berjilbab, malah sudah mendengar lebih dari 20 tahun dia rutin di majlis itu. Tapi di bawah jeans yang ketat. Saya aja melihat menarik, apalagi bagaimana kita bisa menghindar dari fitnah? Padahal Rasul sudah menjelaskan fitnah umat ini sebagaimana fitnah Bani Israel kan di kaum wanita. Dan fitnah umat Nabi Muhammad SAW antara wanita sama harta, penaruh. Fitnah bisa merubah agama kita. Dan ayat yang paling terakhir, sudah tidak ada ayat turun sesudahnya itu, Suratul Baqarah ayat 281. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Ini ayat yang terakhir turunnya di Madinah. Ada surah yang terakhir turun. Ada ayat yang terakhir. Kalau saya berkata surah, berarti surah lengkap, sempurna, dari awal sampai akhir, sekaligus turun. Itu surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Itu surah yang paling terakhir, sempurna, lengkap, dari awal sampai akhir, turunnya sekaligus. Itu surat Idza Jaa Nasrullah, surat An-Nasr. Ayat yang sesudah itu, ayat yang paling terakhir turun adalah Wattaqu yawman, suratul Baqarah. Saya ingin Bapak Ibu hafal ayat ini dan belajar artinya. Suratul Baqarah ayat 281. Dan ada sekian jumlah ayat yang membahaskan soal kiamat dan hari akhir. Malah hari akhir itu menjadi salah satu kewajiban kita sempurna iman kalau kita beriman kepada hari akhir. Sebagaimana 6 rukun iman. Antu'mina billah. Kemudian malaika. Yang ketiga, kitab-kitab Allah. Yang keempat, dan rasul-rasul Allah, para rasul. Yang kelima, hari akhir, hari kiamat. Kalau kita tidak beriman kepada hari kiamat, berarti kita belum sempurna iman. Terus yang keenam, iman terhadap takdir Allah, baik maupun buruk. Hari kiamat ini ada 2 macam. Ciri-ciri hari kiamat ada 2 macam. Yang pertama, ciri-ciri kecil. Yang kedua, ciri-ciri besar. Yang kita sekarang hadapi adalah ciri-ciri kecil. Tapi kalau sudah muncul ciri besar, berarti kita tidak ada kesempatan. Sampai Rasulullah menjelaskan, kalau sudah munculnya dan mulainya ciri-ciri besar, orang yang sudah mencucikan pakaiannya dan kemudian dia sudah jemur supaya kering, dia belum sempat melipatkan baju itu, sudah hari kiamat. Orang datang mau belanja, menghadapi seorang jual beli,
Begitu dia sudah bayar dan mau angkat barangnya dan pulang, sudah terjadi hari kiamat. Dia belum sempat angkat barangnya. Malah lebih dahsyat lagi, sampai kata Rasulullah, orang yang bersuap makan, begitu dia angkat tangannya untuk suap makanannya, belum sampai ke mulutnya, sudah terjadi hari kiamat. Coba bayangkan secepat apa. Jadi kalau sudah muncul ciri hari kiamat yang besar, yang akan menjadi nanti selanjutannya bahasan-bahasan kita, kata Rasulullah SAW, kalau sudah muncul seperti tasbih. Kalau tasbih kita potong, apa yang terjadi? Bijinya gimana? Langsung. Kita tidak sempat menangkap atau menahankan, langsung dia turun dan jatuh semua. Begitulah sudah muncul satu, dan seterusnya akan muncul sampai kita menghadapi bermacam hal. Dan ciri hari kiamat 3 tahap. Tahap pertama yang sudah lalu, yang sudah lewat, supaya kita tahu dan belajar. Ini semua kita akan bahas. Ini hari pertama dan lanjutannya hari Rabu, malam Kamis. Lanjutannya lagi seterusnya setiap malam Kamis, hari Rabu, malam Kamis. Sampai insyaAllah kita selesai membahas sudah hisab, sudah sirat, surga atau neraka. Jadi tahapan ciri-ciri hari kiamat 3. Besar atau kecil? 3. Yang pertama yang sudah lalu, yang sudah lewat. Yang kedua yang baru lewat dan masih berjalan. Yang masih berjalan. Yang sudah lewat dan masih berjalan, ada lebih dari 50 ciri-ciri dan tanda-tanda. Nanti kita akan bahas satu-satu. 50. Malah ada yang menghitungkan lebih daripada 100. Di antaranya wanita yang saya ceritakan. Wanita yang berpakaian, tapi pakaiannya fitnah. Kehilangan amanat, tersebar khianat, tersebar riba, tersebar zina. Ini riba, ini masalah riba ini. Apalagi di Indonesia, biasa. Sudah biasa. Seorang, Masya Allah, tidak pernah berhenti Isnin Kamis. Salat malam setiap malam. Rutin majlis ta'lim. Malah Masya Allah, kedermawannya untuk bantu dakwah. Luar biasa. Tapi begitu datang soal pinjaman, oh maaf, saya boleh bantu 5 juta. Tapi kembalian 6 juta ya. Itu biasa. Kalau dia syaratkan, itu sudah jelas dosa besar. Saya mau bantu 100 juta. Tapi nanti 1 tahun, kembali 120. Kalau telat 1 bulan, akan tambah bunga. Itu sudah jelas. Malah dosa itu, dosa riba semacam itu, di sisi Allah, berzina dengan ibu, coba bayangkan. Seorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri, bukan orang lain. Orang berzina dengan ibu kandungnya sendiri, bagaimana? Ngeri ya. Sampai 36 kali. Ada yang bisa membayangkan? Bisa diterima? Orang berzina dengan ibu kandungnya sendiri 36 kali, masih lebih ringan daripada 1 dirham, 1 uang sekecil apapun daripada hasil riba. Jauh riba itu lebih besar. Sekarang kita menjaga diri, jangan zina, jangan ini, jangan mendekati zina. Tapi riba biasa. Padahal riba itu jelas lebih besar dosanya. Lebih besar daripada 36
36 kali zina dengan ibu kita sendiri. Na'udzubillah. Malah orang yang membiasakan diri riba, nanti di hari kiamat Allah serahkan alat perang, pedang-pedang dan yang lain-lain. Ayo siap-siap lawan Allah dan Rasulnya. Perang lawan Allah dan Rasulnya, dan siapa yang bisa menang? Itu dosanya. Hati-hati Bapak Ibu dari riba. Orang yang biasa bantu kita, atau kita pinjamin ke orang, misal 50, atau 10, atau 1 juta. Tapi kita tidak pernah batasi. Udah, kapan punya rezeki, kembalikan. Saya tidak mau tagih dan saya tidak mau beratkan. Alhamdulillah orang itu, karena dia jujur mau lunaskan hutang itu, begitu ada rezeki, dia kembalikan. Tapi dia kembalikan apa? 1.200.000. Padahal yang punya uang itu tidak pernah syaratkan. Apa katanya? Karena Anda bantu, ini hadiah. Hadiahlah. Tidak boleh diterima. Karena hukumnya riba. Apalagi yang mensyaratkan. Kenapa hukumnya riba? Kira-kira apakah dia mau menhadiahkan tanpa pinjam? Apa yang membuat ada hadiah di sini? Pinjaman. Berarti sebabnya pinjaman ada hadiah. Itu namanya riba. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang membawa manfaat, manfaatnya itu riba. Setiap hutang membawa manfaat, manfaat itu riba. Jadi bilang aja, maaf, uang saya 1 juta. Kalau memang Anda benar-benar ikhlas mau hadiahkan, sedekahin aja lah. Sedekahin ke sana. Ke masjid, muka kemana, sajalah. Terserah. Kalau dia maksa kita terima dan kita sedekahin. Jangan kita kumpulkan dengan harta kita. Bapak Ibu, soal harta yang menjadi juga ciri-ciri hari kiamat, kita tidak peduli sumber rezeki kita dari mana. Kita terima apa aja. Ini menjadi juga ciri-ciri hari kiamat. Padahal soal harta, coba bayangkan, halal harta itu hisab. Allah, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bukan menghisabkan kita dengan harta yang haram. Allah tidak bakal tanya harta yang haram. Tapi yang akan Allah tanyakan terhadap harta yang halal. Dari mana dan kemana. Terus harta yang haram apa? Bukan hisab, tapi azab. Kalau harta yang haram, tidak perlu ditanya oleh Allah SWT. Karena sudah jelas haram, langsung Allah azabkan orangnya. Itulah keberatan harta. Di antara ciri-ciri hari kiamat, banyak masjid sedikit jamaah. Kosong. Apalagi kita lihat salat subuh. Kalau salat subuh seperti salat Jumat, baru berubah kehidupan umat Islam. Masjid menjadi tempat ngobrol-ngobrol. Padahal masjid jadi tempat ibadah. Malah ada satu hadis, walaupun didhaifkan oleh sebagian ulama, orang yang duduk di masjid dan berbicara dunia, dia membakarkan amal salihnya sebagaimana api membakarkan kayu. Apalagi ini hanya berbicara, ngobrol saja, urusan dunia. Urusan dunia, mohon maaf Bapak Ibu, biar tahu, urusan berbicara dunia mubah, bukan haram. Apa berbicara dunia? Ya begitu kita datang ke masjid, ketemu teman kita soal usaha kita, soal rumah kita tidak pernah caci maki orang, fitnah orang, gibah, namimah, tidak ada. Cuma kita bicara, ngobrol hari kita biasa-biasa, sehari-hari kita.
itu bisa membakarkan amal saleh kita sebagaimana api membakarkan kayu. Terus bagaimana orang-orang yang datang ke masjid dan dia sebarkan fitnah dalam masjid? Kalau bicara mubah yang tidak berdosa bisa menghilangkan amal saleh kita, apalagi yang buat fitnah. Bapak Ibu, masa kota amal dijadikan tempat kirimkan surat simpan dalamnya, becat ini, fitnah ini, orang ini tidak bagus, kota amal. Kira-kira orang itu di saat itu dia sadar atau mabuk? Kalau dia mabuk berarti maafkan. Kalau dia orang mabuk atau orang gila, kita maafkan. Tapi dia kalau dewasa dan sengaja menggunakan kota amal yang menjadi tempatnya infak, seolah-olah kita saat menaruh harta dan rezeki kita di kota amal itu, seolah-olah kita menaruh sedekah kita di atas tangan Allah. Masa kita taruh di atas tangan Allah fitnah? Karena Rasulullah SAW sudah menggambarkan orang-orang yang memberi sedekah ikhlas jatuhnya di atas tangan Allah, kata Rasulullah SAW. Dan Allah sendiri yang memelihara sedekah itu. Sampai datang hari kiamat, dia lihat dengan mata sendiri sedekahnya seperti gunung-gunung. Dan dia berkata, ya Allah, saya tidak pernah sedekah sebesar ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, memang tidak pernah sebesar ini, tapi kamu ikhlas saat bersedekah, aku besarkan, aku pelihara, aku nanamkan sambil menjadi seperti itu. Itu namanya berkah rizki kita. Karena berkah, tanda berkah salah satunya menambah, termasuk sedekah kita. Ikhlas Allah kasih berkahnya, walaupun sedikit, tapi kita lihat nanti di hari kiamat bagaimana sebesaran kemuliaan Allah untuk terhadap sedekah kita. Dosa bukan dosa kecil, malah dosa besar kalau kita menjadi orang yang menyebarkan fitnah. Kalau Anda punya sesuatu terhadap seorang, ada aturannya, ada sistemnya. Islam pun menaturkan. Anda tidak senang, contoh, mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu, Anda tidak senang sama Syekh Ali Jabir sebagai penceramah di Masjid Sunda Kelapa. Tapi alhamdulillah semua senang kan? Alhamdulillah. Seandainya Anda tidak senang, caranya tidak senang, ilmunya tidak senang, sikapnya, pokoknya bermacam-macam alasan. Bagaimana caranya? Kita punya 3 cara. 1, doakan semoga Allah hidayahkan menjadi lebih baik. Kalau malas mendoakan karena lagi sakit hati, karena pernah mau lamar tapi tidak jadi, misalnya udah tidak usah doakan. Yang kedua, tutupi aibnya. Kalau sudah mau doakan, udah tutupi aibnya. Jangan Anda menjadi orang yang menyebarkan kekurangan. Anda sendiri tidak senang, udah. Tapi ternyata juga Anda tidak mampu karena keterlaluan Syekh Ali ini. Berlebih-lebihan, sombong. Udah, bunyi tahap yang ketiga, laporkan dengan cara yang benar. Ini masjid milik siapa? Bukan baksa kok, orang bicara baksa. Milik Allah. Jadi kalau ada sesuatu, aturkan tertib. Karena kita tidak mau ada dosa di masjid kita, di masjid Allah. Karena kita yang merutinkan, makmurkan di masjid, di rumah Allah ini, karena kita juga punya keinginan, ya Allah, sebagaimana saya rutin di masjid dan di rumahmu yang ada di Jakarta, saya ingin diundang di rumahmu yang terbesar, Masjidul Haram. Jadi niat kita kalau kita i'tikaf di sini, rutin salat di sini, buka puasa di sini, ikut majlis ta'lim di sini, harus ada niat, ya Allah, saya ingin majlis ta'lim saya nanti di rumah yang terbesar di dunia ini, Ka'bah sana.
Jadi selalu ada niat seperti itu. Kalau Anda tidak mau terhindar dari rumah yang terbesar, atau dipecat dari undangan di rumah yang terbesar, di istana Allah, Ka'bah, jangan macam-macam di rumah Allah yang kecil ini. Kalau kita mau Allah mengundang kita, kita jaga rumah Allah ini. Hati-hati. Jadi ada sistemnya, ada aturannya. Ada beberapa ibu-ibu, bapak-bapak tak senang sama seorang tertentu, kumpulkan dengan rapi, jangan buat fitnah, datangi. Kalau bisa hadapi orang itu. Kalau Anda punya betul-betul ikhlas mau berbaiki, nasihatin dia. Kalau dia tidak ada sikap dan tidak ada respon menerima nasihat, laporkan kepada yang tanggung jawab. Jemaah sekalian, sungguh saya sedih kalau mendengar di antara jamaah kita yang saling tidak suka. Sayang. Coba bayangkan ribuan jamaah yang hadir sampai di ujung paling belakang sana. Kalau Allah melihat sekarang di mata Allah Subhanahu wa taala, isi hati kita bermacam-macam. Apa yang kita jawab? Apakah kita mau jadi di hadapan Allah orang munafik yang mukanya senyum tapi hatinya benci? Na'udzubillah. Bapak Ibu, kalau kita bersikap terhadap seorang yang memfitnahkan, selalu marah dan balas dendam, mohon maaf, saya menjadi salah satu orang yang tidak mau isi di Sunda Kelapa. Dari sejak kapan BBM, terima SMS, terima telepon, bermacam-macam fitnah. Sampai istri saya dinyakiti perasaannya dari fitnah yang tidak ada dasar. Suka main perempuan, istrinya 2, istrinya 3, bermacam-macam. Ini sama saya, bukan sama orang lain. Malah ada di antara jamaah yang saya begitu kasih sayang dan menghormati, malah dia berhenti silaturahim, alasannya fitnah. Dia tidak pernah datang hadapi apa itu benar atau tidak. Padahal orangnya masih hidup, bagaimana kalau saya meninggal? Ini juga menjadi masalah. Tapi saya bilang, ya Allah, demi jamaah yang saya cintai dan saya sayangi, biarin. Mau bermacam-macam bicara, biarin. Saya datang di sini karena Allah. Jadi saya tetap masih jaga. Dan saya mau isi di sini. Padahal biar Bapak Ibu tahu, itu kalau kita mau bicara soal dunia dan infaknya, jauh banyak tempat yang lain yang infaknya lebih besar dan amplopnya lebih gede. Tapi tidak apa-apalah buat Sunda Kelapa. Karena sebenarnya saya menganggap diri saya sama Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ini yang saya cintai, Masya Allah. Mudah-mudahan saya dan ibu-ibu ini masuk surga bersama Rasul. Bapak-bapak juga lah, jangan marah. Sungguh kadang-kadang saya sedih begitu melihat semangatnya ibu-ibu, Masya Allah, majlis ta'lim, ikut rutin, ceramah, sampai bisa nangis, i'tikaf, tarawihnya, doanya, Masya Allah, kebaikannya, kedermawannya. Tapi ini penaruh. Malah ada orang yang tidak punya kerjaan, hanya bikin fitnah aja. Padahal ada seorang ibu saya kenal baik, Masya Allah, luar biasa. Tapi saking dikumpul sama orang, info-info yang tidak benar, fitnah, lama-lama dia berhenti. Saya bilang, ibu kenapa? Tidak ada lah, malas. Ada apa? Itu coba bayangkan, saking saya berduli sama ibu-ibu. Karena bagi saya sangat sedih kalau ada seorang ibu terputus, tidak mau berhubungan lagi sebabnya fitnah. Padahal semestinya kalau memang benar ikhlas, saling cinta dan saling sayang, datang hadapi orangnya. Kalau ada sesuatu yang tersimpan dalam hati kita, kita bongkarkan supaya kita besok meninggal dunia
tidak ada titik hitam di hati kita sama siapa-siapa. Mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan berbicara kekurangan kita. Kita semua sama punya kekurangan. Sungguh Bapak Ibu, kalau saya tidak berduli dan cinta saya kepada Bapak Ibu, saya tidak mau nasihati dan saya tidak mau bicara. Terserah mau surga mau neraka bukan urusan. Tapi tidak, saya berduli. Saya tidak mau di antara Bapak Ibu yang terbakar mukanya di neraka jahanam. Saya tidak mau di antara Bapak Ibu yang tersentuh dari neraka jahanam. Malah saya ingin dan penuh harapan kepada Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW, semua Bapak Ibu digembirakan dan dimuliakan oleh Allah masuk surga bersama Rasulullah SAW. Itu yang saya selalu jaga doa setiap malam, waktu saya salat, sambil waktu saya haji dan waktu saya umrah dan tawaf. Alhamdulillah setahu saya, Allah maha tahu, saya bukan bicara riya, tapi Allah maha tahu bagaimana saya selalu mendoakan jamaah khususnya Sunda Kelapa. Tuliskan Bapak Ibu, ada jumlah ayat, boleh dituliskan dan simpan. Habis waktunya. Tapi saya susunkan ayatnya, tolong dituliskan. Tadi saya sudah bilang suratul Baqarah. Biar Bapak Ibu tahu, kata hari kiamat sudah disebutkan dalam Al-Quran 70 kali. Kata hari kiamat sudah tersebut dalam Al-Quran 70 kali. Kata hari akhir, al-yawmul akhir, hari akhirat, sudah disebutkan dalam Al-Quran 114 kali. 114 kali. Hari kiamat sendiri memiliki bermacam-macam nama. Dan ada satu pelajaran dalam bahasa Arab, kalau ada sesuatu yang memiliki banyak nama, artinya sesuatu itu sangat agung dan sangat dahsyat. Faham? Kalau ada sesuatu yang memiliki bermacam nama, artinya banyak nama, memberikan tanda sesuatu itu sangat agung dan sangat dahsyat. Hari kiamat, hari akhir, az-zalzalah, al-adiyat, at-taghabun, at-talaq, bukan at-talaq, talaq cerai, tapi pakai tak, bukan ta. Talaq artinya pertemuan yang besar. Yaumuddin, yaumul hisab, yaumul jaza. Banyak macam-macam nama hari kiamat. Ini merupakan apa? Hari kiamat itu sangat agung dan sangat dahsyat. Jadi ayat yang pertama, saya tidak akan membawakan semua ayat, tapi ada beberapa ayat yang saya akan susunkan untuk Bapak Ibu. Mohon nanti pulang ke rumah buka Al-Quran dan belajar isinya. Baca, karena ayat ini membuat sendiri Rasulullah SAW selalu sedih dan nangis. Yang pertama suratul Baqarah ayat 281 yang saya tadi sebutkan. Yang kedua surat Hud. Surat Hud sendiri ayat surah 11. Surah 11 surah Hud dari awal sampai akhir menjadi salah satu yang membuat Rasulullah SAW sangat kaget dan takut terhadap hari akhirat. Suratul Kahfi surah 18 ayat 49. Ayat 49. Suratul Hajj surah yang kedua-dua ayat 1 sampai 14. Ini khususnya suratul Hajj Bapak Ibu. Suratul Hajj surah 22 ayat 1 sampai ayat 14. Mohon kalau pulang ke rumah ini suratul Hajj khususnya baca mulai dari ayat pertama sampai ayat 14. Suratul Sajadah surah 32. Ini termasuk salah satu surah yang Rasulullah SAW tidak pernah tidur sebelum baca suratul Sajadah ini. Menjadi sunnah.
Dan saya ingin Bapak Ibu, begitu Anda bangun tidur, pertama amalan baca Quran. Dan begitu Anda mau tidur, akhir amalan baca Quran. Surah 32, surah As-Sajdah. Kemudian surah 41. Surah 41, ayat 21. Surah 41, Fussilat, ayat 21. Surah 43 ayat 44. 43 ayat 44. Surah 50, surat Qaf. Ini juga termasuk salah satu surah, seingat saya waktu saya hafal Al-Quran, pertama surah yang saya hafal surat Qaf ini. Sangat luar biasa isinya. Surah 52. 52 dari ayat 1 sampai ayat 14. Surah 75. 75 suratul Qiyamah. Dan surah 81. Kalau saya tidak sebut ayatnya, berarti surah lengkap dari awal sampai akhir. Kalau saya tidak sebut ayatnya, berarti Anda punya tugas mempelajari artinya dari awal sampai akhir. Bapak Ibu, kalau setiap hari kita khususkan, ini kan banyak ayat kan? Kalau kita setiap hari ambil satu-satunya, satu bersatu, insya Allah tidak lewat 2 minggu sudah kita mengerti apa isinya. Cuman kita melihat, terlalu banyak, malas. Tidak usah fikirkan banyaknya, tapi mulai dari langkah pertama, satu demi satu. Walaupun setiap hari satu ayat. Termasuk suratul Qiyamah, yang jumlahnya sekian 40 lebih. Kalau kita mau belajar artinya, tidak usah mengambil satu surah semua. Ambil satu ayat setiap hari, satu ayat setiap hari. Apalagi kalau kita sudah menhayati, bacakan di salat sunnah qabliyah ba'diyah kita. Bacakan di salat duha kita. Bacakan di salat malam kita. Walaupun satu ayat. La uqsimu biyaumil qiyamah. Allahu Akbar. Benar. Karena inti bacaan apa? Bukan banyak baca, tapi intinya tersentuh dan terharu hati kita saat kita baca. Walaupun satu ayat. Terus surah 81 sama 82. 81 sama 82. Yang terakhir surah 99 dan surah 100. Az-Zalzalah sama Al-Adiyah. 99 sama 100. Saya sebagaimana jelaskan tadi, banyak ayat yang saya tadi sudah sebutkan. Kata hari akhirat saja disebut dalam Al-Quran 114 kali. Kata hari kiamat saja disebutkan dalam Al-Quran 70 kali. Kalau kita hitungkan jumlah ayat yang tadi saya sampaikan, tidak sampai sejumlah itu. Cuma saya khususkan ayat ini karena memang ayat yang saya bawakan ini yang membuat Rasulullah SAW sedih dan nangis. Biar kita sama-sama belajar. Dengan doa Bapak Ibu, mudah-mudahan ada buku kecil yang insyaAllah secepatnya diterbitkan dengan 2 tema atau 2 judul. Hal-hal yang membuat Rasulullah senyum dan hal-hal yang membuat Rasulullah nangis. Kapan Rasulullah suka nangis dan di mana nangis, kenapa nangis, itu terkumpul dalam satu buku kecil, sederhana, bisa bawa kemana-mana. Jadi tahapan ciri hari kiamat yang pertama apa? Yang sudah lalu. Yang kedua, yang sedang berjalan, yang menjadi bahasan kita juga. Yang ketiga, yang akan datang.
Itu yang akan datang ini harus kita betul-betul hati-hati dan waspada belajari supaya kita terhindar dari fitnah dan bisa memiliki persiapan. Dan hikmah kenapa kita mau belajari persoalan ini? Karena mohon maaf Bapak Ibu, salah satu ciri hari kiamat adalah tinggalkan belajaran ciri-ciri hari kiamat. Faham? Salah satu ciri hari kiamat tinggalkan belajaran ciri-ciri hari kiamat. Artinya sudah jarang dibahas. Tidak, kita sudah lama tidak mendengar. Apalagi ciri-ciri hari kiamat yang besar. Fitnah Masihud Dajjal, keluarnya Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa, kemudian yang lain-lain. Karena sudah jarang dibahas, itu sendiri sudah menjadi ciri-ciri hari kiamat. Dan hikmah untuk kita sama-sama belajari supaya Bapak Ibu lebih percaya kepada Rasulullah. Jadi ada dua hikmah, tolong simpan. Kenapa kita mau belajari ciri-ciri? Buat apa? Yang pertama, lebih meyakinkan kebenaran Rasulullah. Karena Rasul yang menceritakan dari abad 1400. Tapi kok bisa tahu Rasulullah akan nanti ada wanita yang bagaimana, nanti ada riba, nanti ada zina, nanti ada khianat, terbuan amanat, akan memimpin seorang yang bertanggung jawab yang bukan ahlinya. Ya kita sekarang melihat. Ini semua cerita Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Kalau kita belajar sekarang, ini lebih meyakinkan kita, memantapkan iman kita terhadap kebenaran Rasulullah SAW. Itu menjadi kita lebih cinta juga Rasulullah. Yang kedua, hikmah kita belajari ciri-ciri hari kiamat supaya kita juga lebih meyakinkan ada hari kiamat, ada hisab, ada tanggung jawab, nanti ada juga surga dan neraka. Bapak Ibu, saya akhiri satu hal yang sangat penting. Memang sebenarnya bahasan-bahasan kita tidak bisa dalam satu pertemuan. Oleh karena itu saya susunkan dan bagikan. Ini kita hari ini mulai, dan insya Allah besok hari Rabu malam Kamis. Dan insya Allah hari Rabu malam Kamis akan menjadi lebih istimewa. Kenapa lebih istimewa? Karena kita nanti hari Rabu malam Kamis ada tayangan. Jadi ada videonya. Ada yang kita tayangkan lewat layar supaya kita lebih menghayati bagaimana sih ciri-ciri hari kiamat, bagaimana munculnya, bagaimana caranya, bagaimana gambarannya, kita bisa nanti lihat secara langsung. Dan salah satu kewajiban kita Bapak Ibu, Anda sekarang membiasakan diri. Salah satu nikmat yang besar adalah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu saya mohon Anda biasakan diri saat beribadah, bukan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab, tapi kita saat beribadah memang kita senang beribadah kepada Allah. Itu mohon dijaga. Mulai dari hari ini saya mohon Bapak Ibu biasakan diri saat beribadah, jangan berlaku ibadah itu agar kita melepaskan diri dari ibadah tanggung jawab, tapi kita beribadah karena memang kita ada rasa cinta dan rasa senang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ibadah itu sendiri nikmat dari Allah. Ibadah itu sendiri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita buktikan kita juga menghargai nikmat itu. Taufiknya Allah untuk kita beribadah, kita menghargai nikmat itu dan kita beribadah kepada Allah dengan rasa cinta dan rasa bangga dan senang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa diberikan oleh Allah petunjuk pada jalan yang lurus.
Saya begitu mensiapkan tema ini, dan khususnya ayat suratul Baqarah ayat 281, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bertakwalah kepada Allah, karena sungguh kita akan kembali kepada Allah hari kiamat, dan akan Allah sempurnakan amalan-amalan kita. Allah akan sempurnakan pahala dan balasannya hari kiamat, baiknya maupun buruknya. Dan di hari kiamat itu tidak ada siapapun yang akan dizalimi, karena kita di hari kiamat di mahkamah yang agung, di hadapan yang maha agung, tidak ada orang yang terzalimi nanti di hari kiamat. Jadi orang yang pernah dizalimi di dunia, nanti balasannya semua akan Allah sempurnakan. Sabar, sabar menghadapi orang yang zalim, sabar menghadapi orang yang menyakiti, sabar menghadapi persoalan bermacam-macam fitnah, sabar terhadap ujian dunia, usaha jaga istiqamah ibadahnya. Bapak Ibu, jangan merusakkan ibadah kita, jaga Quran kita, jaga puasa kita, jaga ikhlas kita supaya Allah berkahi. Jaga sedekah kita, supaya dalam sedekah kita Allah selamatkan, Allah sinari kuburan kita, Allah akhiri hayat kita dengan husnul khatimah, Allah muliakan nanti di hari kiamat. Karena orang yang senantiasa bersedekah nanti di hari kiamat, Allah kirimkan malaikat yang melindungi orang itu. Jadi kalau turunnya azab Allah sampai neraka yang begitu menakutkan umat manusia yang ada di bumi, di atas itu di hari kiamat, orang itu diselamatkan oleh Allah dari neraka itu karena sedekahnya. Bukan hanya sebegitu, malah sedekah akan membela kita nanti di alam kubur saat datangnya munkar nakir, datangnya sedekah, datangnya Al-Quran, membantu dan membela. Oleh karena itu, saya sekarang minta semua Bapak Ibu, saat kita menutupi acara ini, dan panitia bersedia, saya harap semua sekarang bersedekah. Bersedekah untuk apa? Jangan berkata, sudah saya sedekah dulu, tadi sudah saya bersedekah, tapi saya mau sedekah kali ini sungguh benar-benar untuk keselamatan kita nanti di hari kiamat, untuk kita bisa menjadi orang yang bertakwa supaya diselamatkan oleh Allah dari hisab. Kata Rasulullah SAW sendiri, belum diazab, kata Rasulullah SAW, kalau Allah menghisabkan seorang itu sudah cukup siksa. Itu sudah cukup siksa kalau Allah hisab saja. Oleh karena itu Rasulullah sendiri, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisabkan aku dengan hisab yang mudah, yang ringan, supaya jangan sampai tersiksa. Ini doa Rasulullah saja, apalagi kita Bapak Ibu yang Rasulullah SAW tidak pernah ada dosa, apa yang mau dihisab oleh Allah? Apalagi kita yang setiap hari tidak terlepas dari dosa dan maksiat, yang sengaja maupun tidak sengaja, dosa mata, dosa lidah, dosa bermacam-macam, dosa lahir dan batin. Siapa yang mampu menghadapi Allah dengan hisab? Oleh karena itu, demi Allah mudahkan hisab kita nanti di hari kiamat, demi Allah ampuni dosa kita, demi Allah subhanahu wa ta'ala menutupi aib kita, demi Allah menerima amal ibadah kita walaupun belum sempurna. Mudah-mudahan dalam sedekah Bapak Ibu sekarang Allah subhanahu wa ta'ala buka pintu surga untuk kita seluas-luasnya, supaya dengan mudah kita masuk surga, dengan mudah kita berjalan di atas sirat, dan juga dengan mudah kita selamat dari siksa neraka jahannam. Amin ya rabbal alamin. Mana panitia? Panitia tolong dibantu yang bawa bungkus-bungkus, bungkusan yang di depan, ibu-ibu, bapak-bapak. Sekali lagi saya mohon, saat Bapak Ibu sekarang bersedekah, bayangkan peristiwa hari kiamat, bayangkan apa yang kita nanti hadapi di hari kiamat, sampai bagaimana banyak ayat Al-Quran yang menerangkan peristiwa yang dahsyat
Semua bumi dan langit berubah saking dahsyatnya hari kiamat. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dan dibahagiakan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ingatlah anak-anak kita, cucu kita, suami kita, istri kita, rumah tangga kita, supaya semua diselamatkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan dengan sedekah yang ikhlas kali ini, mudah-mudahan Allah merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih makmur, lebih lancar, lebih bahagia, sakinah mawaddah rahmah, terhindar dari segala fitnah, terhindar dari segala bala dan musibah, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan pimpinan dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saya mohon juga ikut bersedekah. Segala kemampuan dan aktivitas kita sebanjan ada di Sunda Kelapa, semuanya untuk umat dan semuanya untuk Bapak Ibu, supaya kita benar-benar kita buktikan keikhlasan kita. Bisa jadi banyak kekurangan kita dalam hal ibadah, tapi mudah-mudahan dengan ikhlas kita saat bersedekah, Allah sempurnakan amal kita semua. Dan saya punya satu prinsip, lebih baik sedekah yang banyak tapi ikhlas daripada sedikit tidak. Itu sudah kata lalu, sudah dihanuskan, dihilangkan. Bersedekah kecil tapi ikhlas daripada banyak tidak ikhlas, itu sudah lama itu. Ini orang dululah. Tapi yang sudah meninggal ya, yang sudah meninggal. Tapi ini sekarang yang masih hidup, masih ada sisa umur, lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak. Saya mohon Bapak Ibu, kali ini tidak ada yang keluar dari masjid sambil benar-benar sudah bersedekah. Mau terserah, mau isi semua dompetnya, tasnya, silahkan, bolehlah. Yang mau serahkan HP-nya, serahkan cincinnya, ini coba aja, bu, angkat tangan, angkat, Masya Allah, banyak emasnya juga ya. Jangan keluar dulu. Marilah kita sama-sama berdoa. Semoga doa kita Allah Maha tahu. Saya mohon Bapak Ibu, kalau saya berdoa di tanah doa, saya akan berhenti sebentar, memberikan kesempatan Bapak Ibu memohon kepada Allah dengan apa isi hati kita, apa hajat kita lahir batin. Karena Allah sedang mendengar dan maha melihat dan maha mendengar bisikan doa kita. Apalagi kita lagi di masjid, apalagi habis kita ikut salat subuh berjamaah dan malamnya i'tikaf. Kemudian berarti kita dari semalam sudah. Inilah salah satu kemuliaan orang yang duduk di tempat masjid beribadah terus-terusnya berjam-jam. Itu luar biasa istimewaan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama berdoa. Angkat tangan dengan khusyuk. Tunjukkan hajat kita dari dalam-dalam hati kita. Tunjukkan keikhlasan kita. Tunjukkan kepada Allah kemiskinan kita, kefakiran kita, kelemahan kita. Karena kita sangat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bersoalan rumah tangga kita, bersoalan suami kita, istri kita, anak-anak dan cucu kita, bersoalan urusan-urusan sehari-hari kita. Hanya Allah yang maha segala-galanya, kun fayakun. Hanya Allah yang maha melihat dan maha mendengar. Hanya Allah bagi kita semua tempat pertolongan kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi segala-galanya. Allah yang maha besar, Allah yang maha kaya, Allah yang maha segala-galanya Subhanahu wa ta'ala.
kita menanamkan dan tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ya Allah, kami tidak memiliki Tuhan selain Engkau ya Allah yang Maha melihat. Kami tidak punya Allah yang Maha kasih sayang selain Engkau ya Allah. Al-Fatihah.